Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo, Ibrahim, Barik. Halo, 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 Ibrahim, Barik. Suara aku terdengar? Halo, halo, Barik, Ibrahim. Oke, oke, sip. Thank you, Barik udah on cam ya. Dan juga Ibrahim mungkin belum on cam juga. Oke, teman-teman selamat malam, selamat datang di kelas hari ini ya, teman-teman semua. Jadi seperti biasa, teman-teman kita ada kelas di setiap minggu malam ya, teman-teman semua ya. Jadi buat hari ini teman-teman kita akan coba lanjutin lagi nih pelajaran kita dari pembelajaran sebelumnya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ingat kita minggu lalu kita udah belajar cukup banyak. Nah hari ini kita akan belajar masuk ke dalam namanya itu materi baru teman-teman itu adalah pengenalan Blender ya. Nah di sini teman-teman udah install Blender belum? Dari Barik dan juga Ibrahim udah install Blender belum nih? Halo, halo, apakah sudah install Blender teman-teman dari Barik dan juga Ibrahim? Masih Kurang tahu, di Kak. download bang, Kenapa? masih di download. Masih download ya. Ibrahim gimana Ibrahim? Kurang tahu, Kak. Udah diinstal Kurang belum tahu. punya Ibrahim? Belum kayaknya. Tunggu, itu di PC atau di laptop atau gimana? Di PC ya, harus di PC setahu aku ya Blender ini ya. Karena memang Nggak bisa. nggak bisa ya Nggak kalau bisa. Ibrahim ya. Nggak Oke, bisa. mungkin gantinya kalau Ibrahim kalau pakai iPad itu coba bisa pakai ini ya. Apa? Bentar. Kamu pakainya Android atau Mac? Pakainya tablet atau pakai iPad? Android, Android, iPad. Bukan. Oh, Oh, tablet, 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 tablet. oke, coba kamu cari namanya eh, Prisma 3D deh, Prisma 3D. Nah, ini mungkin walaupun nggak persis sama, Prisma 3D ada gak? Apa? Prisma 3D namanya, Prisma 3D. Apa itu? Nama aplikasinya Prisma 3D, coba kamu cari. Prisma 3D. Prisma 3D. Oh, Prisma 3D. coba Prisma 3D. Oh, ini. Coba. Yes, kamu install itu ya. Jadi buat Ibrahim karena Iya. pakai tab bisa pakai Prisma 3D. Walaupun nanti nggak persis sama, cuma nanti kamu buat nanti kurang lebih ntar harusnya mirip-mirip lah ya. Iya. Gitu buat pembuatan ini. Oke, tadi Barik juga jangan lupa install ya teman-teman. Jadi hari ini teman-teman kita masuk ke dalam materi baru ya teman-teman semua itu namanya pengenalan Blender nih di pembelajaran kita hari ini. Jadi Blender yang dimaksud itu bukan Blender yang biasa teman-teman lihat mungkin di dapur ya ini beda cerita teman-teman ini beda gitu ya. Intinya ini beda aja bukan blender yang biasanya ditemuin di dapur gitu bukan ya beda tapi ini blender yang ditujukan buat desain teman-teman. Nah kalau di minggu lalu kita udah belajar namanya membuat GAN ya teman-teman semua tuh bahasa itu Generative Adversarial Network. Nah hari ini kita akan belajar pengenalan Blender Indo ya secara bahasa Indonesia ya teman-teman semua ya. Jadi gimana sih Blender itu dan gimana cara gunain Blender dan apa tujuannya. Nah kita akan coba pelajarin di Blender ini nih pengenalan Blender. Oke, let's go. Teman-teman, kita coba masuk ya. Oh ya, sebelum itu, sebelum kita masuk, seperti biasa, aku mau nanya dong kabar dari teman-teman. Gimana nih kabarnya? Coba mungkin dari Barik dulu. Oke, boleh. Ibrahim, boleh ambil minum dulu. Silakan. Gimana kabarnya Barik? Aman-aman aja. Mana-mana aja. Sekolahnya gimana Barik? Aman? Sekolah ya karena udah mau liburan kan biasanya tugas tuh itu makin numpuk saja. Mm-mm. Jadi tugas Paling makin numpuk ya. mm-mm. Oke, kapan? Mulai ujiannya kapan? Ujian apa? Tadi apa? Mau mulai apa? Mau mulai apa tadi sih? Ujian ya? Ulangan? Nggak ada ujian, Oh, nggak ada. Mulai apa tuh? Berarti ujian masih lama ya? masih lama banget. Masih lama banget ya. Sekarang berarti semester mau 2 ya? Mau UKK ya berarti ya? Iya udah semester 2 ini, Semester 2 ya. Berarti nanti balik kelas naik ke kelas berapa? kelas 11.
Oh, naik ke kelas 11. Berarti sekarang kelas 10 ya. Berarti Mm-mm. Barik itu kalau kelas 10 tuh berarti kamu itu 2010 2010 ya? Iya, Oh iya 2010 ya. Oke 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 oke. Oke sip Barik. Oke untuk tugas algonya gimana Barik? Ada kendala gak? aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Oke Mm. sip aman deh kalau gitu. Lalu lanjut tadi siapa? Ibrahim. Mana nih Ibrahim? Sudah kembali belum Ibrahim? Halo halo. Nah Sudah coba Ibrahim diupdate Ibrahim kabarnya gimana kalau Ibrahim? baik sih, juga sama untung aja nggak ada besok, nggak ada ujian. Oh nggak ada ujian ya. Eh, nanti, Jadi tapi nanti ada, enggak, belum ujian, belum. belum ya. Tapi Untung nanti aja ada apa? enggak. Tapi ada kayak acara apa. Oke. Oke, kalau misalkan gitu ya, thank you, thank you untuk yang ini semua teman-teman semua yang udah masuk dalam kelas ya. Jadi kita hari ini akan coba pelajari nih teman-teman semua terkait pembelajaran yang udah kita pelajarin. Nah itu apa aja sih? Nah terus kira-kira apa aja sih yang mungkin kita bakalan discuss dan juga pelajarin di Blender ini teman-teman semua. Nah kita langsung aja ya teman-teman yang mungkin masuk ke dalam pembelajaran kita di hari ini. Thank you juga tadi Ibrahim udah update dan juga Barik ya. Let's go aja kita langsung masuk nih pembelajaran kita di hari ini nih teman-teman semua. Ya, wait, aku izin share screen ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua? Oke, udah terlihat ya, teman-teman. Oke, masuk ke dalam namanya pengenalan Blender, teman-teman ya. Pengenalan Blender. Nah, jadi Blender ini apa sih, teman-teman? Nah, mungkin di sini teman-teman udah sering dengar nih ya Blender. Kalau mungkin apa namanya, kalau misalkan dalam konteks dapur gitu, atau mungkin orang tua kalian masak gitu ya, itu mungkin udah tahu gitu ya. Nah, tapi apa sih Blender itu sendiri, teman-teman semua? Apa sih kira-kira? Nah, next ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar namanya melatih model generatif ya, teman-teman semua. Jadi gimana caranya kita bisa melatih model secara generatif. Nah, di sini teman-teman dari gambar yang ini yang tidak cocok untuk digunakan dalam melatih model agar menghasilkan gambar tomat. Nah, ini kenapa nih teman-teman? Kira-kira mana nih yang kurang, yang tidak cocok untuk melatih model untuk menghasilkan gambar tomat? Coba kira-kira teman-teman ditebak, di checklist, boleh di checklist. Yuk, Nomor tiga Ibrahim sama dan empat. apa? Kata Nomor Barik tiga, yang mana? nomor 3 dan 4. 3 dan 4 kurang cocok. Oke, ini Iya. katanya yang salah tuh 3, sorry. 3 sama 4. Dari Ibrahim yang mana? Ada lagi nggak? Setuju sama dari mana kalau Ibrahim? Mungkin ada tambahan. Atau oh sama Kak, 3 4 juga Kak. Ada pendapat gak Ibrahim? Yang kurang cocok buat dilatih menjadi gambar tomat gitu. Oke, itu juga. Oke, good. Ada lagi? Jadi ada, Tidak ada ya berarti ya. Oke, kalau misalkan begitu berarti kalau tidak ada ya. Berarti memang di sini coba kalau kita cek, let's see apa yang terjadi. Nah, jadi ini ya, teman-teman, dia tuh yang tempat ini tidak sesuai nih, karena dia tidak hanya menggambarkan tomat di bagian sini. Jadi nomor 4 nih jawabannya ya, walaupun nomor 3 ya masih bisa represent lah ya, masih oke lah, walaupun dia beraneka ragam warnanya juga agak beda. Cuma nomor 4 nih yang paling salah. Nah, lalu di mana teman-teman yang asli, mana yang palsu? Yang asli coba kasih checklist, yang palsu kasih tanda silang. Coba yang mana yang real, yang mana yang fake, teman-teman. Kayak Ibrahim itu asli palsu Ibrahim? Asli, oke. Berarti yang palsu sebelah kiri ya. Kenapa Ibrahim bisa bilang itu asli, yang kiri palsu? Kenapa? Why? karena kalau AI itu kelihatan kayak dari kiri. Kalau yang kanan itu seperti real. AI kelihatan kayak dari kiri. Oke, kalau misalkan yang sebelah kanan Yang kayak kiri real. emang kelihatan kayak AI. AI. Oke, karena apa tuh? Mungkin di situ dari looks-nya juga ya dia kayak mungkin bahasa itu kayak painting lah, kayak apa bahasa painting tuh lukisan gitu lah bahasanya ya. Jadi kurang fit. Nah, jadi apakah jaringan syaraf dapat langsung menentukan hal ini nih? Kira-kira bisa gak sih dia tuh menentukan hal ini, teman-teman? Nah, jadi kalau lihat di sini ya, kita punya objek palsu dan di kanan itu ada objek asli nih, teman-teman. Nah, tadi yang barusan dibilangin ya. Tapi apakah jaringan syaraf ini bisa langsung menentukan hal ini? Nah, jadi katanya apa? Kemungkinan besar tidak di sini. Dia perlu mengunggah lebih banyak foto dan juga memberikan jawaban yang benar selama pelatihan. Jadi, kita tuh perlu nih untuk mengunggah lebih banyak foto, teman-teman. Dan memberikan jawaban yang benar selama pelatihan. Jadi, biar dianya lebih fit. Nah, jadi kita harus mengunggah lebih banyak foto dan juga berikan jawaban yang benar ya.
Jadi kita kasih label lah bahasanya. Terus apa lagi di bagian sini? Nah, discussion. Apa sih yang kita ketahui tentang model 3D? What is 3D model, teman-teman semua? Nah, jadi pernahkah teman-teman menggunakan pemodelan 3D? Seperti apa pengalamannya? Nah, jadi di sini yang pernah pakai, sebelumnya udah pernah pakai belum? Mungkin bikin model 3D, ada yang udah pernah belum? Mungkin dari Barik sama Ibrahim, ada yang sudah pernah bikin model 3D? Model 3D, Ya, maksudnya udah kayak kayak gambar 3D bikin, gitu. Gambar 3D, mungkin bikin. Udah pernah nggak belum? pernah aku, nggak pernah. Belum pernah ya. Oke, dari Barik udah pernah, Barik? Oke, mungkin Belum belum juga pernah. ya, Barik ya. Belum juga ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi di sini kita akan coba pelajarin ya, teman-teman, terkait namanya permodelan 3D ini sendiri. Nah, jadi sejak kecil kita sudah mulai terlibat nih dalam permodelan 3D, teman-teman semua. Contohnya apa aja? Kayak contoh mungkin teman-teman suka bikin istana ya, istana dari kubus, hewan dari plastisin, origami, permainan sandbox, dan apalagi sih. Jadi ada beberapa hal ya, teman-teman semua. Jadi ada beberapa hal yang udah terlibat nih, bentuk 3D-nya tuh seperti apa. Nah, lalu Oh, Kak, pertanyaannya sekarang, apakah Minecraft termasuk permodelan 3D? Nah, bagaimana dengan Lego? Nah, ini kok ini 3D atau bukan, teman-teman? Ini 3D iya apa kayaknya. bukan? Kenapa 3D? Iya Ada 3D. yang bisa kasih pendapat nggak? Why ini 3D? Karena Apa? itu ada belakangnya dan kanan kirinya, dan itu ini juga Mm-mm. yang kayak ada belakangnya. Oke, Kan jadi 2D mungkin itu kayak kotak doang. oke, kenapa nih 3D gitu ya? Kalau 2D itu dia cuma kotak doang, betul ya. Dia cuma looks-nya tuh cuma kayak bagian depannya doang. Sementara kalau misalnya 3D dia ya udah kita bisa melihat looks-nya secara lebih keseluruhan gitu ya. Ada di belakangnya juga, ada shape dari sampingnya dan segala macamnya gitu. Jadi bisa dibilang lebih kompleks dan juga lebih lengkap ya. Nah ya, karena pada akhirnya apa? Kita akan mendapatkan objek tiga dimensi ya. Jadi pada akhirnya juga kita juga bakal mendapatkan objek tiga dimensi nih, teman-teman di bagian sini. Nah, kita juga bisa membuat model 3D dengan bantuan komputer ya. Jadi dengan bantuan komputer kita juga bisa nih membuat model 3D itu sendiri ya. Nah, jadi di hari ini kita akan apain aja, teman-teman? Kita akan mempelajari antarmuka Blender ya. Jadi kita akan pelajarin interface dari Blender itu seperti apa. Kita juga akan pelajarin buat pembuatan model 3D pertama kita ya. Jadi kita akan pelajarin antarmuka Blender atau looks-nya dari Blender itu seperti apa, dan juga membuat model 3D pertama kita nantinya. Sekarang, apa sih itu model 3D, teman-teman? What is 3D model? Nah, apa sih tujuan dari, apa sih model 3D itu dan tujuannya? Nah, jadi semua model 3D digital, teman-teman, jadi merupakan sebuah objek virtual yang dapat dilihat dari semua sisi ya, layaknya benda nyata di tangan kalian. Nah, objek ini dapat diedit ya, untuk langsung kita ubah warnanya, contohnya, bentuk, ukuran, dan banyak hal lainnya juga. Semua itu langsung pada layar komputer kita sendiri ya, teman-teman semua. Selanjutnya, kita juga akan memahami nih model 3D itu sendiri sebagai sebuah model yang 3D secara digital. Contoh di sini ada logo algoritmik ya, teman-teman. Di sini tuh dia 3D karena kenapa kita bisa melihat secara bentuknya, secara keseluruhan gitu ya, shape-nya. Kayak ada bagian bawahnya, bagian bayangannya, bagian atasnya kita bisa melihat di bagian sini. Dan yang terlihat dan yang tidak terlihat di bagian sini. Meskipun model 3D terlihat seperti objek yang utuh di bagian sini, tapi sebenarnya dia itu tersusun ya dari titik, garis, dan juga bidang yang dapat diedit. Jadi itu basically dia tuh adalah gabungan lah ya, gabungan dari bentuk gitu ya di bagian sini. Sehingga dia tuh bisa kita edit gitulah bahasanya. Kita bisa tahu bentuknya seperti apa dan ya seperti itu tadi ya. Dan sekarang komponen kerangka model 3D, teman-teman. Jadi di sini kita punya titiknya, itu seperti apa location-nya. Kita juga punya garis ya, and then kita juga punya bidangnya, teman-teman. Jadi di sini kita punya komponen kerangka model 3D. Di sini terdiri dari tiga ya, teman-teman semua. Jadi ingat, terdiri dari tiga. Di bagian sini ada apa aja. Kita punya titiknya, kita punya garisnya juga, dan juga kita punya bidangnya. Nah, sekarang gimana sih model 3D itu digunakan, teman-teman? Bagaimana sih model 3D itu dimanfaatkan dan digunakan? Nah, jadi di sini ya, jadi kalau model 3D pertama, teman-teman, di bagian kiri, kita punya di sini namanya Utah Teapot ya, yaitu 1975. Merupakan model 3D realistis pertama. Namun, di sini komputer pada masa itu belum dapat bekerja dengan bentuk yang lebih kompleks nih, teman-teman semua. Jadi dia itu belum bisa bekerja dengan bentuk yang lebih kompleks. Ada juga contohnya di sebelah kanan itu ada The Adventures of Andre and Wally ya, di 1984, 1984. Di sini dia merupakan film animasi pendek 3D pertama ya, teman-teman semua. Yang dimana di sini model 3D-nya tuh kompleks dan juga masih jauh dari kata ideal. Jadi dia tuh kompleks gitu ya, dan juga masih jauh nih dari kata ideal di bagian sini. Nah, terus sekarang ya, teman-teman semua, mungkin sekarang terlihatnya sangat realistis banget ya. Contoh di sini di kiri kita tripod yang baru nih, teman-teman semua. Yang di sini itu merupakan klasik ya, yang diberikan interpretasi baru. Ini mana semua ditampilkan dalam gambar adalah model 3D ya. Jadi di sini dilihat bentuknya tuh udah lebih, bahasanya tuh udah lebih futuristik gitu ya, dari kacanya juga tuh. Beda pembentukan kacanya sama yang mungkin ada di yang sebelumnya. And then ada juga di sini potret hyper realistik seorang gadis yang dibuat oleh artis 3D namanya Jamie Chang.
pada tahun 2022. Nah, di sini juga kelihatannya tuh sangat-sangat realistis teman-teman semua ya, sangat-sangat real gitu bisa dibilang. Nah, menurut teman-teman nih di mana sih dan juga gimana cara model 3D itu digunakan untuk saat ini? Boleh dong dikasih pendapat dari Ibrahim dan juga Barik, coba boleh dong di mana dan juga bagaimana sih model 3D itu digunakan saat ini? Biasanya digunakan dalam peranimasian kayak Disney, terus film dalam Nickelodeon, atau mungkin dalam iklan komersial iklan masyarakat. Mhm. Oke, terus ada lagi nggak dari Ibrahim coba? Dari Ibrahim? Model 3D kan? Kayak Yes, model karakternya 3D. atau gimana? Iya, apa aja bebas, mau karakter, mau apapun yang 3D, gimana sih dia tuh bisa digunakan saat ini? Karakternya, bisa gamenya, bisa itemnya kayaknya. Mm-mm. Bisa karakternya, bisa game, bisa itemnya. Oke, jadi cukup banyak ya. Jadi implementasi dari 3D ini sendiri ya teman-teman semua ya. Jadi memang cukup banyak. Nah, di sini juga bisa nih, sinema, animasi, dan juga seni ya. Dalam sinema, latar belakang digital yang dapat berubah secara real time mulai digunakan juga nih teman-teman lihat ya di sini ya. Jadi kita juga punya nih latar belakang digital nih yang mungkin dapat berubah-berubah secara real time gitu ya. Contoh misalkan kita lagi syuting, belakangnya tuh mau gedung-gedung tinggi kan nggak mungkin ya. Kita mungkin syuting di gedung-gedung tinggi yang dimana tuh bisa makan kos yang tinggi, terus juga mungkin reka adegannya lebih susah segala macam. Makanya di sini adanya juga apa latar belakang digital nih teman-teman. Sehingga ntar hasilnya kayak seakan-akan kita tuh lagi di suatu tempat gitu loh, seakan-akan ya. Nah, lihat ya di sini ada si Philip Geller ya dari Chief Technology Officer Lux Machina di bagian sini. And then teknologi motion tracking teman-teman yang melibatkan juga pengendali model 3D dengan bantuan sensor yang dipasang pada aktor ya di sini. Juga secara aktif digunakan dalam sinema dan juga animasi. Ada yang tahu gak ini karakter apa teman-teman? Ada yang pernah nonton nggak? Avatar Oh, yang saya tahu. Vita baru itu gak sih? Avatar, betul. Avatar Avatar. Fire and Ash. Iya, aku tahu. Ya, jadi Avatar ya teman-teman semua. Ini karakternya baik apa jahat nih ini? Ada yang tahu nggak? Gak tahu, gak nonton. Nggak nonton. Saya Jadi, nonton tapi aku lupa namanya lagi. nah, Aduh. dia baik apa jahat? Coba gitu aja. Baik apa jahat? Dia pertamanya itu baik, terus nanti dia sama orang lain dia mulai jahat. Oke. Jadi sebenarnya kalau di filmnya sih dia jahat ya, teman-teman ya. Dia mau menculik si Jack ya di sini ya. Jadi dia jahat nih si karakter dari Avatar ini. Nah, terus juga di sini ada juga ya dalam seni instalasi yang melibatkan realitas virtual dan juga realitas tertambah semakin umum digunakan. Nah, terus juga di sini di ilmu kedokteran ya, teman-teman. Kebanyakan dari kita telah menjumpai teknologi 3D dalam bidang kedokteran saat melakukan pemindaian gigi atau mungkin kepala ya, teman-teman semua. Jadi di sini ada juga hal yang barusan aku bilang seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, dokter gigi dan juga ahli bedah merancang implan serta sintesis yang kemudian dicetak menggunakan printer nih, teman-teman semua. Jadi di sini dia tuh di samping itu dia juga ini ya merancang implan secara serta proses yang kemudian dicetak menggunakan printer 3D tadi. Nah, terus juga construction ya, teman-teman semua. Nah, program modern di sini untuk arsitek dan juga insinyur, dia memfasilitasi desain penggunaan 3D, mempercepat produksi, dan juga menghemat sumber daya tanpa mengorbankan kualitas ya, teman-teman semua. Nah, jadi dengan adanya ini, kita bisa nih, misalkan kita pengen buat rancangan gitu ya, rancangan gedung. Sebagai gantinya daripada kita buatin dari awal banget, contoh kita buatin tuh dari bener-bener langsung dibangun gitu, yang mana itu kan bakal banyak kesalahan ya teman-teman ya. Better kita sekarang bisa bikin permodelan dulu gitu, kita buatin permodelannya dulu dan nanti kita bisa dapat oh ternyata tuh bagusnya tuh seperti ini loh gitu. Jadi kita bisa mereka adegan dulu gitu, kita bisa tahu nanti kalau udah jadi itu seperti apa sih gitu. Nah, lalu pendidikan ya. Jadi penggunaan model 3D dalam pendidikan itu juga memberikan kesempatan untuk melihat objek yang tidak dapat diakses dari berbagai sudut ya. Dia juga mensimulasikan proses fisik dan juga menciptakan proyeknya di bagian sini. Lalu buat iklan juga atau advertisement ya teman-teman semua. Iklan sering juga menampilkan model sebagai maskot atau elemen desain untuk merek nih teman-teman. Jadi penggunaan iklan itu juga banyak nih teman-teman semua ya. Jadi misalkan pengen mempromosikan sesuatu gitu, itu bisa juga menggunakan iklan ya teman-teman semua. Yang barusan aku mention tadi. Lalu gimana cara model 3D itu dibuat teman-teman? Nah jadi di sini ya, model 3D itu dibuat menggunakan program khusus yang disebut sebagai 3D editor teman-teman di bagian sini. Apa aja yang kita punya teman-teman? Kita punya Maya atau 3D Maya, kita juga punya Blender,
kita juga punya namanya apa? Tinkercad teman-teman di bagian sini. Jadi ada banyak nih yang kita punya ya teman-teman semua. Maya, Blender, dan juga Tinkercad. Terus sebuah editor 3D juga dapat digunakan tidak hanya untuk memodelkan objek aja nih, tapi di sini ada juga hal yang bisa dilakukan ya dengan bantuannya. Itu apa aja? Bisa melakukan pembuatan material ya, dan juga tekstur untuk model, bisa juga untuk menyesuaikan pencahayaan objek, habis itu juga bisa menyesuaikan gaya tampilan objek dan juga lain-lainnya. Jadi bisa dibilang cukup banyak nih kegunaan dari si editor 3D ini. Dia juga bisa untuk bekerja pada sebuah model 3D di editor 3D terdiri dari beberapa tahap juga di bagian sini, teman-teman. Itu apa aja? Kita bisa membuat bentuk modelnya yang juga dikenal sebagai modeling. Terus juga apalagi membuat material dan juga struktur ya, tekstur untuk modelnya. Habis itu apalagi bisa juga menentukan tampilan visual akhir dari model atau mungkin yang disebut sebagai rendering ya. Jadi di sini ada step by step prosesnya juga. Teman-teman lihat nih, kalau misalnya teman-teman lihat, maka di sini stepnya step to step beda-beda ya. Satu ke dua, siapa? Dua ke tiga. Nah, jadi di sini ada prosesnya juga nih, teman-teman ya. Yang tadinya mungkin cuman plain gitu ya awalnya, terus juga diberikan warna, terus sekarang diberikan efek gitu, efek real. Sehingga hasilnya bisa lebih eksklusif dan juga lebih real. Dan di sini hari ini kita akan mencoba untuk memodelkan sebuah karakter permainan ya, teman-teman, dan juga membuat material untuknya. Itu apa aja? Kita di sini akan membuat bentuk model yang juga dikenal sebagai namanya modeling, teman-teman semua ya. Membuat material juga tekstur untuk model. Dan kita akan lakukan di hari ini ya, teman-teman semua. Sedangkan buat yang menentukan tampilan visual akhir dari model atau yang disebut rendering, nanti kita akan coba discuss di pertemuan lain ya, teman-teman semua. Nah, di sini jadi terdapat beberapa metode untuk permodelan ya, teman-teman semua. Jadi buat kita melakukan permodelan itu ada beberapa tahapan ya, atau bahasa itu bisa beberapa hal yang bisa kita lakukan di bagian sini. Pertama-tama ada apa? Ada namanya permodelan dari poligonal di bagian sini, di sebelah kiri. Ada juga namanya pemahatan ya, teman-teman, di tengah ini ada pemahatan. Ada juga di sini permodelan dari primitif ya. Jadi di sini kita punya tiga option lah. Pemodelan poligonal, terus juga apa? Punya pemahatan juga, itu kita pahat. And then ada juga apa? Pemodelan dari primitif. Contoh di sini kita buatin bola. Contoh ya, let's say kita buatin bola. Dan di sini contohnya kita buatin ada berapa nih? Mungkin ada 3 bola contohnya di bagian sini. Jadi kita buatin masing-masing bola tersebut ya, seperti yang ada di gambar ini. Nah, lalu juga dalam pelajaran ini, teman-teman, kita juga akan memodelkan penggunaan primitif ya. Jadi primitif itu merupakan bentuk-bentuk geometri yang siap pakai, teman-teman. Contohnya apa aja sih dari primitif ini? Kita punya apa aja? Kita punya kubus, terus juga kita punya bidangnya seperti apa. Ada juga di sini torus ya, bentuknya kayak ring ya, atau mungkin kayak donat, tapi bukan lebih donat sih, lebih ke apa namanya, ring lah, atau bahasa itu cincin. Ada juga kerucut, teman-teman semua harusnya tahu ya, kerucut itu apa. Ada juga di situ bola UV ya. Jadi di sini ada macam-macam. Ada juga di sini silinder, teman-teman semua. Jadi di sini kita punya ada 6 ya, teman-teman semua, ada 6 bentuk ya di bagian sini yang akan kita coba buat juga, teman-teman, di pembelajaran kita di hari ini nantinya. Next. Nah, kita akan menggunakan editor Blender di sini ya untuk membuat modelnya. Nah, kenapa sih kita menggunakan Blender di bagian sini, teman-teman? Ya tentu karena di itu gratis dulu ya, karena memang di sini kita menggunakan source-nya yang gratis, teman-teman semua, jangan berbayar. Lalu juga kita menggunakan, dia juga multifunction ya, dan juga dia antar platform ya, atau bahasa dia lintas platform lah. Dia bisa digunakan di banyak platform juga. Jadi nggak cuma di, let's say nggak cuma di Windows aja, cuma bisa juga di platform lainnya, teman-teman semua. Sip. Nah, jadi pengenalan Blender itu sendiri, teman-teman, di sini tuh kayak gimana? Nah, jadi gini ya. Nanti pas kita login pertama kali di Blender, teman-teman, saat kita masuk ke Blender pertama kali, nanti bakal ada sebuah jendela yang akan terbuka ya di bagian sini. Yang dimana nanti kita dapat menutup jendela tersebut dengan mengklik bagian manapun di dalamnya. Jadi ntar tinggal di close aja yang bagian sini. And then di sini, teman-teman, yang pertama-tama, di sini aku jelasin kita punya namanya scene ya, teman-teman semua. Ini namanya scene. Jendela scene di bagian sini. Dia merupakan tempat utama di mana manipulasi objek itu dilakukan ya. Jadi kita lakuin namanya manipulasi objek. Nah, itu namanya ada di scene di bagian sini, teman-teman semua. Next, ada juga di sini namanya di pojok kanan atas. Nah, ini namanya hierarchy, teman-teman. Nah, ini hierarchy ini namanya. Jadi tadi kan ini scene, ini hierarchy yang pojok kanan atas yang kotak kecil merupakan tempat kita bisa menemukan semua objek yang ada di dalam scene. Jadi dalam scene itu objeknya apa aja, nah kita bisa menemukan di dalam hierarchy ya, teman-teman semua. Next. And then ada juga namanya properties ya, teman-teman semua, di bagian sini merupakan tempat untuk mengatur properti objek. Jadi di sini tempat untuk kita mengatur nih properti objek itu seperti apa. Nah, ini di bagian properties ini. And then di sini kita juga bisa berpindah dalam scene ya dengan menggunakan mouse, teman-teman semua. Jadi di sini caranya ada macam-macam. Pertama scroll dengan roda itu mouse wheel, tekan dengan roda mouse, jadi ditekan gitu ya. Nanti kita bisa ngelakuin hal ini kayak kita puter-puterin. Ada juga di sini tekan mouse wheel dan juga apa shift di sini ya, tekan dan juga plus shift. Nanti dia bisa seperti ini. Jadi di sini ada berbagai macam key ya, teman-teman, untuk bisa melakukan hal ini. Oke, terus lanjut lagi.
Nah, sekarang cara kita berpindah di dalam sini ya, touchpad di mouse, teman-teman. Mungkin di sini menggunakan Mac. Yaitu di sini dia bisa meregangkan dengan dua jari, teman-teman, terus juga menggeser dengan dua jari. Ini apalagi menggeser dengan dua jari plus shift ya. Jadi kalau di Mac dia agak sedikit berbeda nih, teman-teman semua. And then, pertama-tama kita juga perlu nih masuk ke settings. Di sini kita bisa edit, preferences, habis itu kita masuk ke dalam input ya. Input, terus kita di sini masukin aja nih. Misalkan apa emulate numpad gitu, kita emulasikan numpadnya. Juga misalkan di sini kita emulasikan si 3D buttons gitu. Misalkan kita di sini bisa emulasikan juga tiga button mouse tadi ya. Jadi kita tinggal centang aja nih kotak emulate numpad dan juga emulate 3 button mouse ya. Jadi di sini contohnya adalah ketika kita pengen mengemulasikan hal ini. Lalu contoh kita pengen meregangkan dengan dua jari. Nah, ini nanti seperti ini nih hasilnya nih. Nah, lihat ya. Kita bisa ngelakuin hal ini, kita bisa ngedeketin, ngezoom, ada juga di sini touchpad plus alt di sini ya. Contoh kita mau ngelakuin apa, rotating atau segala macam bisa juga. Misalkan sekarang touchpad plus alt plus shift. Nah, lihat tuh jadinya seperti apa? Jadinya seperti itu ya, teman-teman semua lihat tuh. Dia jadi berpindahnya seperti yang teman-teman bisa lihat nih di bagian sini. And then cara kita membuat dan juga menghapus objek primitif ya di bagian sini. Untuk membuat objek primitif, kita di sini pergi ke menu namanya add, habis itu mesh, lalu pilih primitif yang diinginkan di bagian sini, habis itu atau gunakan pintasan shift plus A dan juga mesh ya, dan juga pilih sebuah primitif di bagian sini. Nah, jadi kita tinggal cek aja mesh-nya, terus juga shift A, dan di sini kita pilih aja primitifnya tuh mau seperti apa sih. Mungkin di sini ada apa aja, kita punya plan, punya cube, punya circle, UV sphere, icosphere, cylinder, cone, dan juga torus ya. Jadi di sini kita punya macam-macam nih, teman-teman. Dan untuk menghapus primitif juga, di sini kita tinggal ke objek, habis itu delete ya. Bisa juga pakai keyboard ya, udah tinggal delete aja. Atau tekan X dan pilih delete ya pada menu konteks yang muncul. Nah, sekarang alat-alat utamanya ada apa aja? Kita punya di sini kita bisa pakai G untuk kita memindahkan, ada grab, ada juga R for reverse buat kita memutar gitu ya. Ada juga S for scale gitu ya, buat kita menskalakan jadi lebih besar atau dia lebih kecil gitu. Jadi ada berbagai macam keyword ya, di sini ada berbagai macam key. Di keyboard ini bisa G, R, dan juga S di bagian sini. Sekarang cara kita mindahin di sini ada beberapa kombinasi juga, teman-teman. Ada G plus X itu buat kita mindahin secara horizontal. Habis itu misalkan kita pengen mindahin secara vertical Y, di sini bisa pakai G plus Y. Kalau kita pengen pindahin ke atas sama bawah, di sini kita punya G plus Z ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian sini. Nah, terus misalkan mau muter gitu pada sumbu-sumbu tertentu. Kalau mau muter secara horizontal, teman-teman bisa ke R plus X ya, atau reverse plus X. Ada juga di sini reverse plus Y ya, teman-teman semua. Jadi misalkan di sini mau berputar secara Y atau secara vertically, maka di sini bisa pakai R plus Y di bagian sini. Dan juga di bagian sini ada apa lagi? Ada R plus Z ya, itu apa? Dia berputarnya secara sumbu yang ada di atasnya. Sumbu Z gitu di bagian sini. Ada juga scale, teman-teman di bagian sini kita punya scale juga. Scaling di sini kita bisa set scalingnya. Kayak misalkan mau ke horizontal berarti sumbu X, S plus X, sumbu Y berarti S plus Y, dan juga sumbu Z itu berarti ke atas sama ke bawah berarti sumbu Z, S plus Z gitu ya teman-teman semua. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk penjelasannya sampai di sini dulu. Kita break sejenak dulu ya, selama 5 menit kurang lebih, sampai azan selesai ya, teman-teman semua. Jadi yang sekarang boleh disiapin dulu minumannya. Nanti di jam 7.35 kita kembali lagi dan juga langsung bahas materi lanjutan ya, teman-teman semua. Terima kasih. Selamat jumpa di jam 7.35. Thank you semuanya.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya buat kelasnya. Welcome lagi untuk Barik dan juga Ibrahim. Yuk, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Tunggu Kak, aku baru download Blender nih. Oh iya, kamu pakai laptop. Enggak, laptopnya kakak aku. Aku emang punya laptop cuman diblokir sama papaku. Ya udah, Oh, oke, pakai oke, oke. punya kakakku. Oke, sip, sip. Nah, jadi di sini sekarang ya, teman-teman. Jadi tadi barusan kita udah belajar ya, cari untuk scaling. Mungkin aku ulang dikit lagi. Tadi untuk memindahkan kita pakai G, plus ditambahin aja ya, X kah, Y kah, Z kah. G itu berarti grab ya, di bagian sini atau ngambil. Ada juga R, yaitu reverse, teman-teman, atau memutar. Di sini ada kesumbu X kah, kesumbu Y kah, atau kesumbu Z kah. Ada juga sini scale ya, atau skala, menskalakakan. Di sini kita punya S plus X gitu buat kita scale ke sumbu X, ada juga S plus Y atau Y untuk kita scale ke sumbu Y, dan juga ada S plus Z ya untuk kita menskalakan ke sumbu Z. Sekarang untuk membatalkan suatu operasi di bagian sini teman-teman, kita bisa klik aja namanya Ctrl plus Z ya untuk Windows ya, itu untuk kita back gitu, atau bahasa itu kita back, dan juga ada Command plus Z ya untuk kita back juga ke misalnya di macOS gitu. Jadi kita punya macam-macam di bagian sini. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Keyboard Latin juga harus diaktifkan ya untuk dapat menggunakan pintasan keyboard ya. Jadi di sini misalnya kita pengen buatin key sesuatu, gitu bisa mau lebih cepat, shortcut gitu bahasanya. Kita bisa menggunakan ya ini tadi ya, kita menggunakan keyboard Latin ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menguji alat Blender ya, teman-teman semua. Nah, yuk let's go teman-teman. Kita habis ini akan masuk dalam penguji alat Blender. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah menara dan juga pohon ya, teman-teman semua. Menggunakan alat-alat yang telah kita pelajari ya. Nanti kita buatin kurang lebih seperti ini nih. Ada menara dan juga pohon. Habis ini objek primitifnya ada apa aja? Nah, di sini ntar di sini kita buatin ada silinder, kita buatin juga di sini ada torus, ada juga bola UV, dan juga di sini ada apa lagi? Ada kubus ya. Jadi di sini ada beraneka ragam yang kita buat nanti menjadi seperti ini, teman-teman semua. Kita akan buat menara dengan pohon menggunakan primitif ini ya, teman-teman semua. Yuk, let's go. Kita kerjakan dulu tasnya yang ada di platform, teman-teman. Nanti di situ ada juga Blender ya. Nanti kita disuruh ngerjain Blender itu sendiri, teman-teman. Oke. Sambil nanti dibuka ya, teman-teman semua, terkait namanya Blender itu sendiri. Yuk, yuk, let's go, let's go. Boleh di-share, teman-teman semua. Metode manakah dari daftar berikut yang tidak digunakan untuk membuat model 3D, teman-teman? Jadi, model mana nih yang tidak digunakan untuk membuat model 3D? Fotogrametri. Yes, fotogrametri ya, teman-teman semua. Jadi, dipakai apa aja? Kita pakai permodelan dari primitif juga. Itu kita gunakan. Terus juga apa? Permodelan secara poligonal kita juga pakai. Dan juga di sini pemahatan kita juga pakai ya. Jadi, kita punya 3 jawaban benar dan 1 jawaban salah. Itu si fotogrametri, teman-teman. Sekarang nomor 2. Nah, ini nomor 2. Let's go. Cocokkan nama jendela di Blender dengan fungsinya. Nah, di sini kita punya 3 hal nih, teman-teman. Itu tadi ada scene, ada hierarchy, ada juga ada properties ya. Apa nih? Tadi objek yang dengan adegan, berarti tadi apa sih? Kira-kira, teman-teman? Ayo, kira-kira yang bisa bantu jawab gak nih? Kira-kira, teman-teman, buat jawaban di nomor 1 ini. Kalau scene, buat apa scene? Scene itu buat manipulate ya. Scene itu untuk manipulasi utama dengan objek bisa dilakukan di jendela ini ya. Gitu. Terus kalau hierarchy apa? Kita bisa menemukan semua objek, teman-teman, yang ada dalam adegan. Dan ada juga properties ya, yaitu apa? Di jendela ini, di properties, properti objek itu dikonfigurasi. Nah, jadi jawabannya ini, teman-teman semua, buat nomor 2-nya ya. Oke, yuk Ibrahim boleh share screen juga, Ibrahim. Apakah bisa share screen, Ibrahim? Biar aku bisa lihat nih udah sampai mana progresnya. Sekarang buat nomor 3 nih, teman-teman. Nomor 3 jawabannya apa sih? Metode manakah yang memungkinkan untuk membuat primitif di Blender? Jadi buat membuat primitif di Blender itu gimana caranya? Nah, di sini kita pakai menu apa? Add ya, masuk ke menu Menu Add. add mesh. Mesh, lalu pilih bentuk primitif yang diinginkan nih, teman-teman. Jadi itu tadi ada macam-macam ya. Nah, kita bisa ke bagian sini aja. Terus apalagi di sini ada documentation nih, teman-teman ya. Ada documentation yang nanti kita akan coba praktikan dan juga buat juga nih, teman-teman, dia di sini ya. Nanti kita akan coba buatin di pembelajaran kita di next ya. Jadi di sini buat pertama-tama, di sini cuman ada documentation aja ya buat di sini ya, teman-teman semua. Mungkin di buku kedua aja. Nah, di sini tuh ada cara menguji alat di Blender. Di sini apa aja tadi kita buatin. Nanti kita akan buat ini ya, teman-teman semua. Itu buatin apa? Buatin ada silinder di sini, terus juga tadi ada bola,
ada kubus, ada kerucut, nanti kita akan coba buat seperti ini. Nah tadi ya, jadi ada 5 hal yang akan kita coba bentuk ya di bagian sini. Nanti buat yang lainnya bebas, misalnya udah jadi seperti ini, misalnya gedungnya mau dibuat lebih dari satu, boleh nggak? Boleh banget ya. Jadi entar sesuai kreasi ke teman-teman semua. Tapi buat yang pertama-tama, buatinnya harus persis sama kayak gini dulu ya. Gitu. Sip. Jadi kita mungkin langsung dulu nih lanjut ke materinya teman-teman semua ya. Di sini ntar kita akan langsung praktik di Blender. Yaitu di sini kita akan membuat model 3D prototype figur ya teman-teman semua. Yuk, nah di sini ntar untuk membuat model prototype figur tuh seperti ini. Jadi pelajaran sebelumnya kita sudah juga nih menghasilkan gambar dari model game kita ya teman-teman semua. Kita juga udah pelajarin hal ini. Nah, terus di sini apalagi sekarang kita akan perlu membuat model namanya kasar ya dari gambar tersebut menggunakan model primitif. Yang gimana dalam permodelan 3D, model kasar, jadi ingat teman-teman, model kasar itu disebutnya sebagai blocking, teman-teman di bagian sini. Jadi model kasar itu kita sebut sebagai blocking. Yang dimana model yang dibuat mungkin bukan salinan, persis dari aslinya, tetapi sebaiknya itu menyerupai garis besar ya, atau mungkin siluetnya lah, bisa dibilang. Nah, terus di sini buat model 3D sendiri itu ada apa aja sih? Kita di sini akan coba untuk membangun model, teman-teman, game kita dari awal menggunakan primitif ini sendiri. Terus juga kita akan menggunakan alat move, rotate, dan juga scale ya, teman-teman semua di bagian sini. Nah, habis itu nanti kita akan masuk dalam pembelajaran bersama, penulisan model ya. Jadi ntar di sini mungkin karena berdua aja, ntar mungkin boleh bekerja secara bareng ya. Tapi ini buat nanti tugasnya nanti, teman-teman semua. Jadi di sini ntar kita akan menemukan cara untuk mewarnai modelnya seperti apa. Jadi masing-masing dari teman-teman nanti perlu untuk memerlukan waktu 10 menit untuk mencari informasi dari internet tentang cara melukis model di Blender, terus juga bagian informasi yang telah ditemukan, tambahkan warna pada model teman-teman semua, lakukan mode tampilan material di pojok kanan dan atas jendela untuk mengevaluasi hasil lain di bagian sini ya. Nah, ntar kita buatin mobil contohnya seperti ini. Jangan lupa juga untuk nanti hasil ntar di screenshot ya teman-teman semua. Jadi memang untuk presentasinya nggak banyak teman-teman. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut ke segmen kedua dan ngerjain tugas Blendernya. Aman ya? No question ya? Oke. Sip, kalau no question teman-teman langsung aja kita coba kerjakan ya buat tugasnya. Boleh ke back lagi, kita sekarang kerjain tugas yang segmen kedua. Tadi Ibrahim udah sampai mana Ibrahim? Yang tugas pertama udah belum Ibrahim? Halo Ibrahim? Halo Ibrahim. Tadi gimana Ibrahim? Tugas yang Apakah? pertama udah belum? Iya, apa? Udah tugas yang pertama? Iya, Kak. Udah Hah? tugas yang pertama. Tadi Itu kamu tugas mulai. pertama udah belum? Tugas pertama? Udah tugas pertamanya Ibrahim. Sudah. Sudah, udah jawab semuanya. Sudah. Sudah Semuanya ya. sudah. Sip, kalau misalkan gitu kok udah. Sekarang kita lanjut ya buat segmen yang keduanya. Mana nih punyanya Barik tadi belum? Apa nih Barik? Oke, lanjut dulu berarti ya. Berarti tadi Ibrahim udah ya. Number one, teman-teman. Pada tahap awal proses pembuatan model 3D, ketika bentuk sederhana dari objek dibuat menggunakan primitif geometri, dasar proses ini disebut sebagai apa sih, teman-teman? Nomor satu nih. Disebut sebagai apa namanya tadi? Pemblokiran. Namanya pemblokiran ya. Nah, jadi namanya tahap awal pembuatan model 3D. Jadi ketika kita punya bentuk sederhana dari objek, itu dibuat menggunakan model primitif. Nah, di sini kita buatin namanya pemblokiran ya, teman-teman semua. Nah, jadi sekarang nomor dua. Nah, di sini kita perlu menggunakan Blender ya, teman-teman semua. Buat objek lain Blender, screenshot, dan juga tinggal ditangkap ke platform ya. Nah, jadi di sini kita akan coba buatin yang tadi ya, yaitu sih, apa tadi kita punya menara tadi ya, kita akan coba buatin, teman-teman. Nih, aku langsung aja share screen, teman-teman semua. Yuk, boleh share screen, dibuka Blendernya, teman-teman. Oke, Barik udah buat. Nah, jadi di sini mungkin aku jelasin beberapa hal dulu ya, teman-teman semua. Sebelum kita nantinya akan terjun di dalam Blender ini. Oke, jadi di sini teman-teman cara penggunaan Blender dulu. Nah, jadi di Blender itu sendiri, di sini kita punya beberapa hal ya. Kita punya scene, teman-teman, yaitu scene tuh bagian sini ya. Ini yang bagian sini, ini yang kotak gede. Atau bahasa itu working paper kita lah bahasanya. Terus juga di pojok kanan atas nih, di sini namanya adalah si hierarchy ya, teman-teman semua. Jadi kita punya juga hierarchy. Di sini merupakan tempat kita bisa menemukan semua objek ya, yang ada di dalam scene-nya. Terus ada juga di sini satu lagi hal namanya properties di bagian sini, teman-teman.
Itu merupakan tempat untuk mengatur properti objek. Jadi kita mau set properti seperti apa. Nah, seperti ini. Kita bisa set juga nih. Misalkan dorong-dorong, lihat nih. Nah, lihat tuh. Tadi pindah-pindah ya. Ke Z, ke atas sama bawah, ke Y, nah, ke X tuh. Dia akan secara horizontal. Ada juga rotation perputarannya. Y-nya juga sama. Ini juga sama. Z, scale untuk gedein. Nih, untuk panjangin juga. Z juga sama. Nah, di sini kalau misalnya mau buat dari awal, 0 aja dulu ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, jangan 0, kalau ini satu ya, satu aja. Biar sama satu, 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 satu. Nah, ini udah jadi ya. Udah kita buatin kubus di bagian sini. Nah, tadi di sini teman-teman semua kita akan coba buatin beberapa hal juga. Nah, di sini kita juga bisa lakuin namanya scrolling. Tentunya di sini pakai mouse aja, bisa juga pakai apa mungkin pakai gestur ya, gestur yang ada di mousepad atau trackpad, sorry. Di sini kita juga ada nih buat kita puter-puter viewpoint kita nih. Nah, lihat nih, mau dari atas kah? Mau dari sebelah sini kah? Mau dari Z kah? Mau dari bawah? Nah, di sini kita bisa ganti perspektif kita aja, teman-teman ya. Saya mau ke Z, X deh. Nah, itu tinggal putar-putar aja deh. Nah, terus misalnya kejauhan nih. Nah, di sini nih. Set, 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 set. Nah, yang bisa grab juga. Di sini ada juga namanya kursor ya, teman-teman. Jadi kita pengen set kursor, di sini ada juga macam-macam. Ini aku ubah dulu posisinya. Nah, di sini deh. Apa tadi? Ini buat kita set scalingnya. Lihat tuh, kita bisa set-set ya scalingnya. Tapi kalau ini kita nggak bisa. Itu buat kita lakuin perputaran aja ya. Ini buat lakuin zoom in sama zoom out. Ini buat kita ngelakuin grab gitu ya, mau pindah-pindah geser. Ini ubah viewing angle. Nah, ini contoh ubah viewing angle ya. Dan aku mau di sini aja deh. Ya udah, kamera perspektif. Oh, mau di sini di mana? Baik lagi. Nah, itu dia. Ini ada lockingnya juga, locking kamera perspektif. Nah, jadi bisa kita tinggal kombinasikan aja kira-kira menurut kita tuh nyamannya dibuatnya di mana sih? Gitu ya, teman-teman semua. Oke. Nah, udah kalau udah seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba buatin aja nih terkait apa sih yang mau kita capai dan juga buat di bagian sini. Nah, di sini kita bisa nambahin beberapa objek ya, teman-teman semua. Kita bisa nambahin objeknya apa aja di sini. Nah, kita cara nambahinnya gimana cara nambahin objeknya? Oh, ya, tadi di sini ada beberapa hal ya. Ada G buat grab. Oh, G itu buat grab. Kita bisa juga G plus X, pindahin ke X. G plus Y, pindahin ke Y-nya. Ada juga G plus Z ya. Misalnya kita pengen ubahnya itu ke dalam sumbu Z-nya, teman-teman di bagian sini. Ini ya. Grab tadi intinya Grab tuh buat kita mindahin. Terus juga ada um, G plus X, contohnya G plus Y. G plus apa gitu. Ada juga R buat reverse ya, teman-teman. Ada juga R. R tuh buat reverse atau bahasa itu memutar gitu lah bahasanya. Reverse, reverse, reverse. Jadi ini macam-macam ya. Ada R, ada segala macam. Terus ada juga tadi namanya itu scale ya, atau bahasa itu pakai S, teman-teman. S. Nah, lihat jadi gede. Misalnya udah pas, udah diklik. Gitu. Misalkan, oh aku maunya scale-nya kecilin lagi deh kayak tadi. Satu, satu, satu gitu ya. Jadi nol deh. Posisi awal tadi. Ini perspektif kita juga, teman-teman. Oke, ini aku ubah dulu. Nah, misalkan aku mau ubahnya tuh gini ya. Aku mau ngelihat bagian sini. Nah, oke. Ini jadi nolain semua. Oke, let's say begini ya, teman-teman. Aku udah buatin. Nah, sekarang kita mau buatin si gedung tadi. Yaitu si, apa namanya, buatin kayak yang barusan kita buatin. Nah, itu caranya gimana? Cara kita tinggal klik add.
mesh. Nah, terus tinggal tambah ini. Misalkan tadi pertama-tama kita punya silinder dulu ya. Ini misalkan aku pengen pindahin silindernya di grab dulu, misalkan ditaruh di mana? Dia locationnya di mana nih? Misalkan di sini ya. Locationnya aku mau di satu-satu aja. Misalkan di 5 deh. Tapi secara ininya 0, 0 misalkan. Nah, jadi setara ya sama si gedung ini. Oke, locationnya di sini, X sama Y-nya di koordinat ini. Nah, terus di sini pengen misalkan dibuatin lebih panjang, itu Z ya berarti ya, mau dibuat lebih tinggi. Let's say ke Z. Kalau X tuh nanti dia lebih lebar, mungkin aku buatinnya segini, ini mungkin di set di 5 aja ya. Kalau kegedean, misalkan 3, terus dengan ininya aku buatin di 2. Nah, ini dia. Terus misalkan ini tingginya lumayan tinggi ya. Oke, udah jadi nih salah satu hal. Nah, terus di gambar tuh ada apa lagi? Ini mungkin untuk gambarnya contohnya teman-teman aku taruh di screenshot ya. Di sini biar terdiri dari apa aja. Aku kirimin ya teman-teman. Nah, itu dia. Jadi apa aja? Kita harus tambahin apa lagi? Di sini tambahin juga sih add lagi mesh. Di sini ada juga di situ namanya itu ada torus ya di bagian situ. Kita punya torus. Torusnya mungkin di set juga nih. Kalau tadi ini dia 555, di sini torusnya aku gedein. Berarti misalkan jadi 5 5. Nah, biar sama. Terus juga di sini Z-nya tuh misalkan 10. Kalau ketinggian ya 10. Misalkan diturunin lagi deh. Nah, di sini benar cuman dia tuh masih kekecilan. Nah, udah scale-nya kita gedein. Misalkan ini jadi 5 5 5 contoh. Nah, tapi masih kegedean ya, gede banget. 3 misalkan 3 3 3. Nah, oke, udah lebih bagus lah. 2,5 aja deh, 2,5. 2,5. 2,5. Satu lagi di sini 2,5. Oke, nah tapi ini apa yang aku kecilin dikit. Misalkan ini jadi, bisa dikecilin deh dikit. Nah, misalkan segini. Oke, nah ini udah jadi nih satu ya. Udah mirip-mirip kayak soalnya. Terus tinggal ditambahin apa di sini? Tinggal ditambahin apa punya aku? Tinggal ditambahin sikonnya. Kalau dilihat nih teman-teman, misalkan aku mau lihat dari bawah. Nah, ini kayak gini nih bentukannya dari bawah ya. Nah, itu dia. Set. Misalkan kayak kak, aku mau dibuatin dia tuh lebih tinggi dong kak, gitu contoh ya. Jadi kita harus naikin lagi nih, kalau misalnya gitu teman-teman ya, kita naikin. Ini misalkan Z-nya tuh udah di mana di, misalkan aku naikin ya berarti. Ini misalkan dia tuh cocoknya atau enggak di 2 deh. Nah, ini di 2. Ya, terus nih naikin lagi ya teman-teman si location-nya. Misalkan ada di 7. Nah, sip. Sudah tinggal ditambahin apa? Tinggal ditambahin si cone-nya tadi ya, ditambahin si kerucutnya tadi. Add, mesh, terus juga apa namanya? Cone. Di mana tadi? Ada di, kita cek di sini ada di 552. Di sini 5, 5. Ternyata berapa? Misalkan 3. Oh, kurang. Misalkan berapa nih? 7 deh. Masih kurang, berarti 10 misalkan. Nah, oke, 10 udah lumayan oke. Tinggal aku gedein. Misalkan dia gedenya tuh lumayan gede, tadi ya 3, 3, 3. Nah, oke. Sip. Nah, tapi dia itu di sini mungkin agak gedean ya. Jadi 2,8 deh, misalkan 2,8, 2,8, 2 titik, misalkan 5 di sini. Nah, ini, let's say ya, aku buatin seperti ini. Udah deh, udah jadi nih salah satu ya, teman-teman. Aku udah buatin, apa namanya, di sininya tadi. Scale-nya mungkin agak dikecilin deh, 2, 2, 2. Wah, ini kurus banget. 2,5 deh, 2,5, 2,5, 2,5. Oke, kayak gini ya, udah jadi nih teman-teman. Kan tadi kan ini nggak dipakai, ini delete aja nih. Lihat nih kalau misalkan dilihatin teman-teman, nah ini udah jadi ya salah satu tabungku. Oke, ini mungkin kurang Z-nya, location. Oke, scale-nya misalkan di 2,5. Ini tuh di 2,5 biar dia jadi bulat sempurna. Ini di 5. Nah, ini
Kita lihat sekarang. Oke, perfect ya. Udah jadi rumahnya nih, teman-teman. Nah, coba yang lainnya gimana? Barik, Ibrahim gimana Ibrahim? Oh, Ibrahim kenapa nih live ya? Barik gimana? Coba udah sampai mana? Barik. Gimana nih Barik? Coba mana Baru audio. baru mulai. Baru mulai, Mati oke. nggak tadi? Boleh coba ya Barik. Kak, ini aku pakai bahasa Indonesia, pakai yang mana Hmm. ya? Apanya nih? Kamu buat mau ngambil apa? Kak, Hmm. ini Mau ngambil apanya? aku pakai bahasa Indonesia nih. Jadi pakai yang mana? Pakai yang tambahkan, tambahkan berarti. Tambahkan tuh di bawah ya. Jala ini Pakai ya. ini ya, tambahkan. Nih, Tambah gambar. Oke. tambahkan. Kelihatan nggak? Nah, itu dia. Jala, terus jala. Pilih yang jala aja. Nah, di situ ya, kita pakai yang sekitaran sini dulu aja. Oke. Tadi kita pakai apa aja? Kita pakai silinder ya. Oke. Gimana bisa? Bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa. Oke, tadi gimana? Ini kalau mau contoh punya aku ya. Tadi Bisa, aku bisa, foto. bisa. Tadi jangan lupa di save ya. Jadi di sini tadi aku udah buatinnya apa aja? Iya. Sini ada silinder, ada si apa namanya torus tadi ya, sama si kerucut ya. Nah, nanti habis ini tinggal ditambahin lagi nih kubusnya nih. Kan tadi ada kubus ya. Kita tinggal tambahin kubus aja tuh seperti apa sih kubus. Tuh, tadi kubus seperti apa? Nah, ini kubus. Tambahin kubusnya itu dipakai apa? Add di sini. Nah, oh, oh. Cube. Nah, kubus di sini tambahin kubusnya ditaruh mana? Misalkan taruh sini deh. Semuanya dia agak naik ke atas ya tadi ya. Scale Z-nya akan dinaikin. Terus di sini dia agak kecil ya. Mungkin di setengah aja. Oke, perspektifnya ganti. Nah, ini terus di posisinya masih kurang. Naikin ke Z-nya di 0. Oke, di sini misalkan aku mau taruh di sampingnya ya. Let's say dia itu maunya di sampingnya persis. Jadi sumbu apa nih kira-kira yang mau di-matchin sama dia? Misalkan aku pengen buatin dia itu ada di sumbunya deh. Sumbunya buatinnya 0. 0. Dia ada di garis ini, berarti dia itu misalkan sumbunya 0, X0. Oke, di sini ya X0 ya 0, di sini juga samain 0, 0, ini juga 0, 0, 0, 0. Oke, nah sekarang mau dibuatin ini. Berarti ini kan kalau misalkan dibuatin, berarti ini kalau ke sumbu ini 0 gitu. Nah, 0 juga, cuman di sini jangan 0, nanti dia sama kan. Nah, di sini dibuatin misalkan dikelebihin, ya, misalkan itu jaraknya di 10. 10 itu berarti di sampingnya. Nah, ini dia. Terus tinggal dinaikin aja nih, kira-kira dia di mana sih? Oh, dia itu tadi 2 ya. 2. Oke, grab. Oke, misalkan di sini deh. Oke, di sini di
Ini udah. Misalkan tadi kegedean ya. Beatrix ini dikit. Dikebawakin. Misalkan di locationnya di X-nya 0. Y-nya di 10 tadi. Oke. Nah, terus kita tinggal tambahin apa di sini? Nah, tadi sesuai sama yang... Kak, halo Kak. Halo ya. Nah, iya. Ya, Ibrahim. Aku baru masuk ke Zoom-nya pakai kakakku laptopnya, teman. Aku baru bukain Blender, terus aku nggak tahu mau gimana ini. Jadi tolongin ya aku share screen Ya, nih. siap, siap, siap. Aman, aman. Boom. Aku belum dari tadi karena aku lagi masukin. Ini Oke. gimana? Mana, coba. Aku nggak bisa gerak. Oke, nah di sini Ibrahim geser ini ya nih. Bentar, ini Nah, aku nggak bisa nunjuk ya. Oh ini, kamu geser ini nih. Oh, coba ya, aku tunjuk tuh lihat ya. Ini aku tunjuk nih. Pojok kanan atas. Coba nih, digeser-geser. Diklik yang lama. Nah, digeser. Diklik. Ditekan mouse-nya. Mouse-nya ditekan. oke. Nah, Terus terus tahanin. digeser-geser. Mouse-nya ditekan terus digeser-geser. Nah, gitu. Oh, kayak gini. Betul. Oke. Nah, sekarang Itu mulai dulu nge-lag dari banget. emang Eh, agak lumayan berat dia. Sekarang mulai dari Iya, objek pertama bener. dulu, Ibrahim. Kita pengen buatin gedung kan. Tadi di situ ada silinder ya. Coba masukin silindernya. Tunggu. Delete dulu. Tunggu, ini Yes, delete. delete. Tunggu, Nah, terus terus aku coba gimana nih? masukin add. Add. Di sini pakai klik add nih. Add nih dia nih. Add. Mana app? Nah, aku tunjuk Tunggu. lihat ya. Boom. Di pojok kiri atas ada add. Nah, ada app. Mana? Oh, ini Nih, object mode. Bukan. bukan ini nih add. Ini. Nah, Nah, pilih mesh. Pilih mesh. Mesh meta apa kan? paling atas mesh. Oh, Nah, pilih mesh. di sini ya. Kita pilih silinder dulu ya, silinder. Cylinder, Silinder. oke. Nah, sip. Ayo kita buat dulu Terus aku gedung ini. gimana maju ke depannya? Maju ke depan gimana? Nah, Aku gimana? cara majuinnya itu biar lebih mudah mungkin kalau kamu biar nggak bingung. Coba kamu klik dulu gedungnya, klik dulu ininya, klik objeknya, terus Hmm. klik tombol G. Nah, baru geser. Mau ditaruh mana? Misalkan. Oh, itu caranya, oke. Tunggu, aku bikin di tengah. Oke. Nah, terus sekarang cara gedein objeknya. Cara gedein tuh gimana? Nih, kalau gedein tuh yang ini, scale. Coba kamu mainin tuh. Scale. Satunya coba digeser-geser nih. Alika, Ke sini, Object. Alika, Bukan. ini coba ke Scale. kanan Oh, tuh. yang ini. Scale. Nih yang kanan. Terus tentukan. Aku coret-coret kamu lihat gak? Kelihatan gak coret-coret aku? Kelihatan. Ini scale. Ini. Ya kamu atur-atur di sini nih, digeser-geser nih, sini-sininya. Nah gitu. Misalkan mau scale X tuh berarti ke sumbu X. Kalau mau panjangin berarti pakai sumbu Z ya. Sumbu Z tuh dia ke atas sama ke bawah. Kalau sumbu X tuh buat dia membesarkan ke arah sumbu X itu horizontal. Kalau sumbu Y itu dia membesarkan secara horizontal, secara vertikal gitu. Jadi ada dua sumbu. Tapi buat ke atas sama ke bawahnya dia pakai sumbu Z di bagian sini. Tunggu, aku gimana confirming ya? Properly. Bukan. Gimana bisa? Barik gimana Barik? Jadi ini masih aman Barik? Ah, mantap nih Barik udah mau jadi. Let's Aku go. Pokoknya kita buat adalah silinder dan juga pohon ya teman-teman. Yuk dibuat Ibrahim. Lebih gede lagi yuk. Silinder lebih tinggi lagi. Kayaknya tuh terlalu pendek deh. lebih tinggi. Yes, buatin lebih tinggi lagi. Aduh. Udah tunggu spamming aja sih. Kak, udah Kak. Udah? Oke, good. Sekarang tinggal buatin pohonnya Barik. Karena ada pohon juga kan di situ. Kalau kamu lihat gambarnya di contoh. Pohon tuh gabungan dari apa aja? Bukan. Pon. Ada Loh, bola UV ya, tidak. cube dan 200, juga bola UV di situ. bukan 200,000 lah. Yuk, let's go, Ibrahim. Tidak. Tunggu, aku kayaknya harus dua doang. Pelan-pelan ya, Nah, teman-teman cara buatnya. ini baru tua juga. Mm-mm. Bruh. Ini gimana, Kak?
Terus, Mana? oh ini untuk Ditinggiin. tinggiin. Tinggiin tuh enggak, tinggiin tuh yang Z, Ber... tinggiin yang Z, tinggiin yang Z. Iya salah salah aku salah. Yang Z kalau mau Oke. tinggiin yang Z. Ih, Nah, masukin angka juga bisa, misalnya mau langsung 5 gitu ya, ketik aja 5. Kan dia lebih tinggi. tunggu, 4 deh. Udah tuh. Nah, gitu. Oke, langsung dibuat. Tadi gabungannya apa aja? Oh my god. Ada gedung, Yoi. ada torus, ada juga sih segitiga tadi ya. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman mungkin kita istirahat sejenak dulu ya, teman-teman ya. Habis ini. Nah, coba mungkin oke deh, boleh di aku cek dikit lagi. Mhm. Yuk, silakan Sayangnya. teman-teman. Kak ini gimana? Habis ini. Apalagi tuh, tambahin sekarang namanya si torus. Ke add lagi sama kayak tadi. Aku nggak Tambahin bisa ke sekarang namanya. belakang. Bisa dong. Kamu zoom aja nih, main di zoom aja, di zoomnya nih. Zoom. Nih, coba. Bukan, ini Oh zoom my nih. god. Gak bisa. Bisa, bisa. Zoom Trippy out itu banget. pakai, Trippy kalau banget. mau zoom, Trippy banget. kalau mau zoom out pakai kontrol Bola ya, UV teman-teman. itu Pakai mana? kontrol, terus pakai wheel. Nah, Kontrol W. kontrol sama wheel. Wheel Kontrol. tuh berarti di mouse. Di mouse tuh kan ada yang roda-roda itu. Kamu klik kontrol dulu, Oh terus klik ini. rodanya. I Aku, see. Geser-geser rodanya. aku udah roll. Nih kontrol. Kontrol Roll. tahan. Aku gesek ini nih Kamu pilih ini dulu. bola-bolanya. Nah, Kamu pilih ini dulu nih. Pilih ini dulu nih. Pilih ini dulu. Pilih ini dulu apa? nih. Escape Pilih ini zoom. dulu. Nah, Ini coba sekarang terus kontrol, scroll. tetap aja. Nih Bisa harusnya. kontrol, Kalau enggak, kalau misalnya nggak kontrol, bisa, boom. Nggak bisa. kalau nggak bisa pakai ini nih. Pakai yang tanda plus. Zoom. Buat ngurangin sama ngurangin. Kak, Yes. Nih nggak Apa? bisa. Kak Aku bola UV di mana? Bola UV itu di situ. Sama. Di add juga. Kamu kayaknya translate ke bahasa Indonesia. Di Jala juga sama. ini trippy boh. Tuh, bola UV itu Yang berarti namanya mana? tambah tambah gambar di situ namanya. Tunggu, tunggu. Trippy banget. Coba Oh ya, iya, boleh. ya. Namanya itu di situ itu ya UV sphere yang namanya atau tambah gambar kalau di gambarnya itu kok. Bisa. Nah, pohonnya ingat pohonnya jangan terlalu gede ya kayak tadi di gambar. Jadi pohonnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin kita Oh my istirahat god. dulu ya teman-teman ya. Sambil yang mau coba kerjain lanjutin silakan dilanjutin lagi teman-teman ya. Kita kan kembali lagi di jam 8.15 ya teman-teman semua. Jadi boleh istirahat dulu, yang mau sholat silakan sholat dulu. Gitu. Dan semua coba dilanjutin silakan lanjutin lagi. Sip, kita istirahat dulu sampai jumpa di jam 8.15 ya teman-teman semua. Thank you, silakan dicoba-coba lagi. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aja di chat ya. Terima kasih. Oke.
Oke, teman-teman kita lanjutin lagi ya, teman-teman semua untuk kelasnya. Tadi gimana? Barik sama Ibrahim udah sampai mana? Udah mau selesai. Udah mau selesai? Oke, sip. Yuk. Oke, mantep nih punya Barik nih, dikit lagi selesai. Mungkin itu, oke, mungkin kalau aku bisa bantuin lagi ya, mungkin pokoknya terlalu gede tuh, mungkin Barik. Sama ini mungkin nih, bisa dirapin lagi dikit lagi nih Barik nih. Ini kayaknya agak melencong nih, kelihatan nggak? Nah, itu kayak belum pas tuh titik koordinatnya. Tapi udah good start ya. So far udah good. Tinggal dirapiin aja. Ya just. Nah, tadi kau punya aku gimana nih? Nah, ini dia. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau lebih cepat tinggal di copy aja nih. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah di copy. Tinggal diklik grab. Nah, udah jadi nih satu. Itu ya. Kau set aja di positioningnya sama ya. Ini di sini di mana? 0, 10. Misalkan let's say 1,5 deh. Ini juga sama. Kita tinggal mainin aja di 0, 10. Nah, kan ini sama. Soalnya dinaikin jadi 15. Sorry. Tadi berapa? Position rotations, oke. Aku set dulu ini. Nah di sini tinggal di set rotation aja, pakai R aja nih biar lebih cepat. Nah, set, misalkan mode rotationnya semana? Kan segini. Oke, set lagi. Ditinggal di grab aja ya, grab. Nah, misalkan di sini nih, aku mau dia tuh ada di bagian sini ya, kalau sesuai gambar ya, teman-teman. Oke, nah ini tinggal di set aja, kira-kira rotationnya mau semana? Oke, Udah oh, Kak. udah? Oke, good. Mantap, tinggal dirapin tadi ya. Ya, misalkan dianya di mana nih? Oh, di sini nih tadi, good nih. Nah, di sini oke. Let's say dia berarti 340 deh, 340. Oke, 340. 340 ini locationnya ininya ada di 0, masih ke 0 juga. Dan ini biar dia benar-benar nempel ya. Ini berapa di 10, ini juga di 10. Nah, tinggal dimainin sungguh ini. Nah, sungguh Y-nya aja. Misalkan di sini. Oke, udah jadi ya, teman-teman. Nah, ini dia. Locationnya di, misalkan tadi di berapa? Misalkan di 5. Mas 80 minus. Oke, good. Oke, ini 340. Z-nya. Karena aku nggak pakai Z. Oke, tinggal digeser dikit nih ke sumbu sumbu X. Nah, sama dimajuin dikit lagi. Sorry, sumbu Z. Dikeluarin dikit. Nah, gini. Oke. Nah, ini udah nih. Tinggal aku kecilin dikit ya. Set. Misalkan ini di sini, let's say ya. Terus tinggal dimasukin lagi deh. Tadi berarti masukin tuh ke sumbu ininya. No location. Oke, ini di. Ya, let's say gini ya. Udah tinggal dibuatin bolanya aja tadi ya. Si bolanya. Si bola itu berarti di mana di add. Terus ditambahin mass lagi. Tambahin apa? UV sphere ya. Kayak G dulu gerakin. Kan mau langsung di sini nih. Exactly di sini. Udah tinggal digedein aja berarti. Soal 5. Y-nya juga let's say 5 deh. Z-nya juga misalkan 5. Oh, masih sorry scale ya, scale. Misalkan di 5 5 5 gedean ya. Misalkan di 3 aja. Di sorry di 2 di 2 di 2. Di 2 masih oke lah ya. Udah tinggal di set aja nih kira-kira positioningnya di mana. Misalkan oh ini 0 10 1,5. Set aja nih berarti di 0 10. Nah, misalkan dia tuh di Z-nya dimainin. Berapa nih? Oh, misalkan di let's say segini. Terus ini tinggal ditaruh ke bawah. Lihat, taruh bawah dikit. Oke, rotation dikit. Nah, ini dimainin dikit, dikit lagi.
Nah, let's say gini ya. Nah, set. Oke, tinggal ditambahin satu lagi. Di copy aja. Grab deh. Udah. Nah, misalkan di sini. Oke, udah jadi teman-teman ya. Mungkin di sini pohonnya mungkin agak kecilan nih. Kan di 1,5 deh. 1,5. Sama 1,5. Biar dia rounded. Biar rounded ya. Di grab lagi. Nah, taruh di sini. Misalkan di mana nih? Ya, let's say sini lah ya. Ini tinggal di grab, masukin dikit. Sorry. Nah, gini teman-teman ya. Udah jadi deh. Udah jadi ya buat punya aku tadi. Nah, ini jangan lupa teman-teman di screenshot ya. Jadi yang tugas ini akan menjadi tugas yang kita kumpulkan nih. Teman-teman digeser dulu nih biar kelihatan fully. Nah, mungkin di sini di screenshot ya. Nah, ini aku kirimin juga ke grup nih teman-teman semua. Jangan lupa juga biar nggak hilang, ini bisa di-save juga ya teman-teman. Save. Karena apa nih? Kasih tahu nama projectnya apa. Misalkan project gedung dan pohon ya. Project apa? Gedung dan pohon gitu. Coba. Oke, tinggal di save aja, save Blender file. Oke, udah deh selesai untuk hal ini. Jadi gimana tadi Ibrahim? Gimana nih Ibrahim? Coba. Tadi kalau Barik udah, tadi Barik ya? Udah, udah dikirim Kak. Kenapa? Udah dikirim. Udah dikirim ya? Oke, mantap. Ibrahim gimana Ibrahim? Gimana so far Ibrahim? Jangan lupa ya tadi tugasnya dikirim juga ya teman-teman buat nanti sebagai tas ya teman-teman semua sebagai tugas kita buat pembelajaran kita di hari ini tentunya teman-teman semua. Ibrahim gimana kalau Ibrahim? Halo halo Ibrahim. Halo halo Ibrahim. Belum di mute. Apa Oh, ya. Kak? Kalau Ibrahim gimana? Udah sampai mana Ibrahim? Tunggu sebentar Kak, aku masih belum selesai sih. Karena aku Oke, coba mau lihat dulu kurang tahu progresnya coba. gimana. Aku lihat dulu coba progresnya biar dibantu. Coba di share screen biar aku bisa lihat progresnya Ibrahim udah sampai mana. Oh, Nah, di share screen dong boleh Ibrahim. ini. Mana? Coba share screen biar aku bisa lihat ya. Bentar Kak, sebentar. Oh, terus aku share screen yang ini. Dan nih, tapi belum selesai sih. Masih kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang masukin ringnya Ibrahim. Tinggal dimasukin ringnya aja. Ringnya, Ring tuh ada di ring. add ditambahin add lagi, terus ditambahin namanya torus namanya. Torus tuh buat n-nya gitu ya, buat tambahin. Oh, ring ya. Tunggu, kalau aku Yes, ke add mesh, yang mana? Cone, yang bukan ring. no, Torus. tambahin si torus. Nah, Namanya iya torus. torus. Oke. Kamu tambahin di bagian atasnya ya. Gimana caranya ya? Nah, caranya gimana? Coba. Kalau tadi pakai gampangnya pakai G. Nah, gitu juga bisa. Tapi bisa juga pakai Nah, koordinat ya, biar lebih gampang. Kalau aku sih biasanya pakai koordinat, jadi biar lebih presisi gitu. Jadi pakai ini nih. Mainnya di sininya nih. Mainnya di bagian koordinatnya. Biar nanti hasil lebih presisi. Coba dia posisi silinder ada di mana? Nah, itu juga bisa. Misalkan mulai dari atas. Tergantung nyamannya kamu aja ya. dah. Oh, dah. Ya, terus tambahin apa lagi? Tambahin si
Kerucutnya Lah, Ibrahim, jangan lupa kerucutnya. Atau tunggu. harusnya di atas dia. Malah dikit lagi itu. Kerucutnya, Teman. kerucutnya jangan lupa kerucutnya. Sudah. Terus Kerucutnya belum kerucutnya ya. ini. Ini. Lah, ini harus ya. Kerucutnya di set juga, kerucutnya belum untuk kerucutnya. Apa? Ya, Kerucutnya, kerucut. kemana? Kerucutnya belum dimasukin ya punya Ibrahim. Kerucut maksudnya? Oh, itu. Oh, Mm-mm. sebentar. Lah, dia malah sampai sini. Ih, mana? Ini ya, atau... Duh. Tunggu, Kak, gimana ya ini? Apa, bingung di mana? Bukan, bukan. Gimana? Gimana apa tuh? Bingung mau diapain? Ingat kalau mau geser-geser pakai G Ibrahim ya. G itu berarti grab berarti. Klik klik huruf G. Diklik huruf G buat kita tuh bisa geser-geser gitu. Jadi ada namanya G Gimana itu grab ya caranya? berarti ya. Mana coba digeser dulu ininya apa namanya? Jauh banget. Aduh, Ya, adalah delete aja ya deh. turunin aja nih Ibrahim. Tunggu. Gak apa-apa ya Aduh. coba tambahin lagi. Oh. Di mes ya. Tunggu. Gak apa-apa nih emang harus bersabar. Ntar aku kirimin link ini juga deh buat belajar ya. Tunggu, ini susah amat, Kak. Wah, kan di area. Aduh, cuma kesinian doang loh. Ah, ini lebih susah daripada Roblox Studio sih. Oh iya, Iya, Roblox pelan-pelan. Studio aku udah ngerti Nanti gimana nanti kalau pelan-pelan geraknya nanti kamu ini. bisa. Memang ini emang awal emang susah ya. Namanya juga hal baru. Teman-teman pasti hal baru tuh pasti awal emang pasti akan ngerasa sulitan gitu ya. Tentunya. But it's Bentar, okay. Yang penting selalu berlatih ya teman-teman. Yang penting selalu berlatih, selalu dicoba. mana? Ih, alah. Tunggu, aduh, Yuk gimana? bagaimana ya ini? Gimana caranya pindahin ya? Ya bisa gak? Let's Tuh, go. bikin stres. Iya. Kak, ini nggak bisa geserin ke sini. Nggak Mana? bisa. Bisa dong. Coba di zoom dulu coba. Itu kayak terlalu kecil tuh. Oh, nggak bisa zoom. Aku nggak bisa zoom, Kak. Karena ini zoomnya cuma ke sinian doang. Zoomnya pakai yang itu tuh yang di kaca pembesar. Lihat ya kaca pembesar. Aduh. Nih, ini cuma makin detail. Oh, ih, Yuk gimana? Bisa gak? semi ya. Sinian. Oke, oke, oke. Wait. Deputy Shirley. Gimana? Oke, mungkin nanti bisa dicoba lagi ya, Ibrahim ya. Bukan waktu juga nih, Ibrahim sudah selesai. Nanti aku kasih video ke Ibrahim nih, cara menggunakan Blender ya. Mungkin di sini agak bingung. Tunggu, Kak, dikit lagi nih. Kayaknya.
Wait, Nih, Blender tutorial. terus terus ini di apa ya? Di scale. Jadi gede kayak gini sekitar minion. Terus ini Nih, kayak Ibrahim di nanti bisa nonton ini ya. Oke, ini aku share. Mungkin nanti bisa dicoba dilanjutin lagi. Nih, aku kirimin di grup ya. Itu dia. Oke, teman-teman. Jadi untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini, teman-teman semua. Jadi buat hari ini, teman-teman kita udah belajar mengenai pengenalan Blender ya, teman-teman semua ya. Jadi kita hari ini belajar apa sih Blender itu, teman-teman. Gimana caranya kita membuat project kita sendiri di dalam Blender ya. Gimana caranya membuat Blender dan juga ngerjain tas-tas yang lain. Oh ya, anyway di situ teman-teman ada satu soal lagi yang harus dikerjain habis submit linknya. Tadi Barik udah belum Barik? Udah Kak, udah. Udah, nah Ibrahim mungkin buat di screenshot dulu aja, Ibrahim gak apa-apa dikumpulin dulu aja seadanya, nanti bisa dibuat lebih bagus lagi. Jadi yang penting Ibrahim udah buat semaksimal mungkin ya, nanti buat di screenshot ini Ibrahim ya. Jadi di foto, dimasukin ke dalam tugasnya. Jangan lupa juga dimasukin ke tugas yang terakhirnya juga ya, itu ada satu option lagi. Gitu, jadi untuk hari ini kita belajar mengenai Blender ya, teman-teman ini merupakan tools buat kita bikinin 3D image gitu. Jadi kita buatin gambar secara 3D ya, teman-teman semua yang tadinya mungkin kita biasanya 2D, dan di sini buatinnya gambar secara 3D ya, sehingga gambar tuh lebih bagus lagi teman-teman semua. Itu dia. Mungkin itu aja mungkin dari aku teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join. Mungkin sebelum kita close seperti biasa boleh deh dirangkum dulu. Mungkin dari Barik sama Ibrahim. Boleh dong di-summarize hari ini belajar apa aja teman-teman? Apa aja yang didapetin? Belajar rendering, terus cara membuat model 3D di aplikasi Blender yang biasanya pakai orang-orang buat animasi itu. Terus Terus? juga kegunaan daripada model 3D gitu. Hmm. Oke, jadi kegunaan dari model 3D sendiri ya. Gimana cara kita buat model 3D dengan menggunakan Blender. Itu dia. Oke, mungkin itu aja. Thank you Barik ya udah bantu jawab. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan feel free buat tanya aku aja ya teman-teman semua. Karena itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Terima terima kasih. kasih ya Kak. Sama-sama Ibrahim, sama-sama Barik. Thank you.